turun ke sana, bawa itu sembako karena mobil aksesnya putus. Sampai akhirnya bukan bantuan saja yang diambil, tapi sepatu karet saya pun ikut diambil juga. Itu yang terjadi. Siapa di sini yang dari selatan? Dari mana, adik? Wailunggi. Oh, saya sudah sampai juga. Saya sudah sampai Pinupahar, saya sudah sampai Wanggabewa, saya sudah lewat Mangadungala, saya sudah lewatin itu semua. Ya. Bahkan karena bantuan saya sampai sana, suara saya pun besar di sana. Suara saya besar di tempat yang tidak ada listriknya, suara saya besar di sana. Bayangkan. Jadi cinta, suka, duka itu sudah saya alami di sini di Sumba Timur. Jadi jangan bilang kakak Jen orang baru ya. Saya tahu seluk-beluknya semua. Hari ini ke Unkriswina bertemu dengan para mahasiswa. Bapak mama, umur rambu, kakak adik semua anak beasiswa saya sudah mencapai 77 anak. 77 anak. Dan rata-rata anak Sumba. Ini semua dari dana pribadi, bukan APBD. Bukan dari pemerintah, dari saya pribadi. Hari ini saya baru bertemu dengan Nanda, dia salah satu penerima beasiswa tahun 2024 yang saya sekolahkan 4 tahun. Saya kalau ngasih beasiswa itu bukan 1 semester atau 1 tahun. Karena kalau ngasih beasiswa 1 semester, 1 tahun, bagaimana dengan berikutnya? Jangan-jangan dia putus sekolah. Jadi lebih baik bantu anak full sampai lulus. Ya. Jadi sampai tahap ini sudah 77 anak. Nah, sekarang prinsip saya dan kakak Ansi itu kita selalu bekerja di masyarakat. Jadi kalau saya bilang itu udah banyak yang kita lakukan. Siapa di sini yang kerja di Sumba Manis? Ada yang kerja di Sumba Manis? MSM? Mungkin nggak ada ya. Untuk membawa satu pabrik ke sini itu perlu negosiasi cukup lama. Dan ada orang di balik itu yang menegosiasikan dan membuat orang-orang berpikir bagaimana investor dari Jakarta bisa masuk ke NTT. Ya. Bagaimana Bank BCA bisa buka di Waingapu. Karena mereka satu grup. Betul? Satu grup. Dan itu kita yang usahakan, saya yang usahakan. Ya. Jadi, 5 visi dari kakak Ansi. Yang pertama, kita mau buat NTT bersih melayani. Artinya apa? Artinya kita mau mempermudah birokrasi, alur perizinan untuk masyarakat. Kita bikin gampang, jangan mempersulit. Kenapa begitu? Karena kita sendiri udah ngalamin rasanya dipersulit. Kita sudah alami sendiri rasanya dipersulit. Ya, dulu bikin IMB sulit, bikin SIM sulit, bikin STNK sulit juga waktu itu. Jadi kita sudah alami apa yang rasanya sulit, maka sekarang dengan bersih melayani kita bikin mudah untuk masyarakat. Itu yang pertama, reformasi birokrasi. Yang kedua, kalau saya bilang sehat, cerdas, berkarakter, siapa yang tidak mau? Betul? Kalau kita ngomong masalah pendidikan, saya ini pelaku bukan penonton. Saya donatur tetap Unkriswina, setiap tahun saya memberikan beasiswa. Ya, saya donatur tetap. Jadi kalau dibilang saya pengen anak NTT pintar, saya mau anak NTT pintar, makanya saya sekolahkan mereka. Hari ini dari satu Sumba Barat Daya di ujung di sana namanya Desa Humbarade. Kalau ada SBD mungkin tahu. Di ujung sana, ya kan? Satu anaknya itu saya bawa ke Jakarta, sekarang dia semester 1 sekolah kedokteran di Universitas Tarumanegara, saya yang bawa. Ya, kalau dia lulus sekolah itu maka dia adalah dokter keempat dari Sumba dan kita cetak sejarah. Kemarin dia baru bilang sama saya, dari kelompok dia hanya ada 2 orang yang lulus. Salah satunya dia. Yang lain harus pulang tahun depan.
Bayangkan, anak Sumba, anak dari kampung, sekarang dia dari angkatan dia hanya 2 orang yang lulus kalau nggak salah ujian anatomi apa begitu. Yang lain harus pulang tahun depan dia lolos. Dan dia sangat bangga. Jadi kalau kita bilang, apakah mewujudkan pemerataan layanan dan kualitas kesehatan dan pendidikan, saya adalah pelaku. Jadi bukan cuma visi yang saya tulis, saya pun melakukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya mau NTT maju untuk nelayan, tani, ternak, banyak sekali bantuan yang sudah saya berikan untuk nelayan, petani, peternak. Apalagi Kakak Ansi karena dia Komisi 4. 300 miliar yang dia berikan kepada masyarakat dalam bentuk alat-alat pertanian, bibit, dan segala macamnya. Juga sumur bor. Besok, waktu mengarah ke SBD, saya akan mampir Praipaha. Di situ ada sumur yang saya bangun, saya mau ketemu lagi masyarakatnya. Nanti di SBD, di desa Kodi itu, di Kodi, nama desanya kalau nggak salah Desa Karoso. Desa Karoso. Di situ ada sumur saya 89 meter dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat. Ada 2 di 2 dusun. Jadi kalau kita bicara mengenai air, kita bukan omong kosong, kita sudah lakukan. Ya. Nah, kalau kita mau maju, tentunya kita mau maju untuk nelayan, petani, dan peternak. Karena apa? Karena itulah 80% masyarakat NTT. Kalau orang omong kosong di luar nelayan, tadi ternak, berarti dia tidak mengenal NTT. Ya, kalau dia tidak pernah ke pelosok-pelosok, dia tidak kenal NTT. Saya sudah sampai ke ujung-ujung. Ya, dan bukan hanya Sumba, 22 kabupaten kota, dan bertemu dengan masyarakat langsung. Jadi hari ini Bapak Mama, Ibu Rambu, adik kakak bertemu saya dengan langsung. Ya, saya yang seperti ini, saya jarang pakai baju bagus. Saya selalu pakai sepatu Keds karena saya tahu kalau yang datang pakai baju bagus dan sepatu hak tinggi itu berarti dia bukan orang lapangan. Itu namanya nyiksa diri. Saya enggak, saya selalu begini. Ya. Pasti ada saatnya saya terlihat lebih cantik dan pakai sepatu tinggi, itu biasanya untuk acara-acara tertentu. Ya. Selebihnya kalau di lapangan ya kita begini. Ya. Kemudian untuk NTT Pertiwi, nah ini yang perempuan angkat tangan. Asik. Nah boleh turunkan tangan. Yang aku perempuan boleh angkat tangan. Nah. Pemilih Ibu Jen itu banyaknya perempuan dan laki-laki yang suka perempuan. Ya. Jadi, untuk pilkada kali ini hanya ada 1 perempuan di nomor urut 1. Ya. Perempuan bisa bantu perempuan? Perempuan bisa bantu laki-laki? Bisa banget, maka itu perempuan lebih dulu harus bantu perempuan. Tadi kan selalu dibilang nomor urut 1, nomor urut 1, nomor urut 1. Bapak Mama, adik kakak, Ibu Rambu tinggal buka itu kertas, saya cuma satu-satunya perempuan. Ya, kalau lupa buka Kakak Ansi yang mana, jangan-jangan Kakak Ansi ini gendutan. Oke, pilih yang rambutnya panjang, selesai sudah. Bisa? Kenapa saya bilang harus pilih perempuan? Karena saya sudah melakukan banyak membantu kaum perempuan. Yang pertama, saya ini punya yang namanya UMKM khusus ibu-ibu. Artinya apa? Punya kelompok usaha khusus mama-mama. Supaya mereka bisa punya penghasilan. Bapak-bapak jangan sirik sama mama-mama. Ya, kalau bapak-bapak punya penghasilan 5 juta, mama-mama 5 juta kan jadi 10. Ya. Kalau bapak-bapak punya 5 juta, mama-mama 0, itu mama-mama tiap hari ngoceh ke bapak-bapak. Betul tidak? Jadi mama-mama saya mau punya juga penghasilan, maka saya bentuk kelompok usaha 5 sampai 10 orang, usahanya jelas. Ya, usahanya jelas, usahanya bagus. Kemudian membentuk yang namanya rekening kelompok. Jadi uangnya saya berikan permodalan itu 5 atau 10 juta. Masuknya ke rekening kelompok.
bukan ke rekening ketua kelompok. Ya, kalau masuk ke rekening ketua kelompok, hari itu ada koperasi datang, bubar semua saya. Betul? Akhirnya tidak jadi usaha. Hari ini, aduh, ada koperasi datang. Aduh, beras di rumah habis. Akhirnya tidak jadi usaha, habis. Kemudian juga tidak efektif kalau ke rekening pribadi. Jadi melatih keterbukaan. Ya, kalau diberikan ke rekening kelompok, maka yang bisa lihat itu ketua kelompoknya, bendahara juga tahu ada uang masuk. Jadi kita saling terbuka. Kita latih diri sendiri terbuka, karena terbuka itu adalah kunci pelajaran untuk tidak korupsi. Ya. Nah, kemudian saya juga tidak mau yang namanya kelompok ternak ya ibu-ibu, mama-mama, mohon maaf. Saya tidak setuju kelompok ternak. Saya sering memberikan anakan kambing, anakan sapi, anakan babi, ujung-ujungnya ternak saya habis. Saya curiga nih, jangan-jangan setiap perayaan ternak saya jadi korban. Betul ya? Rasanya tidak bertambah, malah makin berkurang. Menjadi korban ternak saya nih. Jadi saya menolak yang adanya kelompok usaha ternak. Kalau tani masih ada. Bapak-bapak, saya tidak membuat kelompok untuk bapak-bapak. Karena di mana bapak-bapak duduk berkelompok dan diberikan uang 5 juta, jadinya peci, Surya 12, ya, gudang garam, nggak jadi usaha. Jadi nggak ada kelompok bapak-bapak UMKM dari Ibu Jen, mungkin dari Kakak Ansi nanti. Ya. Tapi untuk mewujudkan perempuan berdaya sejahtera, kita mulai perempuan itu bisa punya penghasilan. Siapa di sini yang kader posyandu, angkat tangan. Ketua, luar biasa. 2, siapa lagi? 3. Bapak mama semua saya kasih tahu, kalau kader posyandu inilah pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan untuk kader posyandu. Saya tahu persis karena saya mengadopsi banyak posyandu yang saya biayakan setiap bulan. Kader posyandu dikasih uang 5.000, 10.000, disuruh masak, uangnya dari dinas kesehatan. Dikasih belanjaan kan Bu ya? Dikasih belanjaan, disuruh masak, minyak tanahnya nggak dikasih, peralatannya juga nggak dikasih. Gajinya, bukan gaji, operasionalnya tidak dibayar 1 tahun. Betul tidak? Tidak dibayar 1 tahun. Bayangin. Tapi mereka tetap bekerja untuk masyarakat. Lalu bagaimana caranya bisa menurunkan angka stunting, angka gizi buruk? Kalau tidak dimulai dari kader posyandunya. Ini kader posyandu tidak dibayar pun mereka masih kerja. Betul nggak? Ini baru namanya militan. Karena itu saya punya perhatian khusus terhadap kader posyandu. Program provinsi langsung untuk kader posyandu. Untuk penurunan gizi buruk secara masif. Saya sudah hitung. Kalau 22 miliar satu provinsi 1 tahun, banyak atau sedikit? Sedikit. Ini 22 kabupaten kota. Anggap satu kabupaten itu 1 miliar penurunan stunting. Kan tidak semua posyandu punya anak stunting. Tidak semua posyandu punya. 22 miliar 1 tahun. Saya sudah mulai dengan skala kecil, 40 juta 1 tahun. Per posyandu yang punya anak stunting di atas 10. Dalam 1 tahun apa yang terjadi? Gendut itu anak. Emaknya juga ikut gendut. Karena program penurunan gizi buruk itu bukan dari anaknya, tapi dari ibunya. Dari ibunya. Bukan dari bapaknya. Ya. Ya, jadi program NTT Pertiwi saya akan menyasar UMKM untuk ibu-ibu
dan juga kader-kader posyandu kalau kita mau bicara tentang penurunan gizi buruk. Saya yakin 1 tahun diimplementasikan akan terjadi perubahan besar selama tidak korupsi. Catat itu. Tidak korupsi. Ya. Nah kemudian yang terakhir, NTT terkoneksi. Film susah sinyal tuh syutingnya di Sumba, Bapak Mama. Ya, kita kalau mau cari sinyal itu agak sedikit naik ke atas mobil begitu, berharap dapat sinyal. Gak usah jauh-jauh, saya barusan dari Kampanye itu susah sinyal di situ. Naik ke pohon juga. Jadi kalau anak-anak punya laptop gak ada internetnya itu macam apa, bos? Atau punya HP gak ada internetnya, bagaimana ini ya? Nah, jadi yang mau kita bilang, NTT terkoneksi bukan cuma darat, laut, udara. Darat tentunya jalan-jalan provinsi akan kita kerjakan dengan skala prioritas. Ya, itu namanya program 5 NTT menyala. Enggak muluk-muluk. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak korupsi. Kalau korupsi repot, mau apa juga nggak bisa, ya. Nah, sekarang mungkin sudah saatnya. Kalau bapak-bapak bikin utang, kita mama-mama harus bisa untuk bangkit. Jadi bangkit dong, masa tidur terus? Ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin sudah saatnya memberikan kepercayaan pada perempuan untuk jadi pemimpin. Bisa? Mungkin sedikit ada cara di kepemimpinan provinsi untuk perempuan menemani laki-laki. Supaya kita pantau itu Bapak. Nah sekarang pertanyaannya, semua yang sudah kita kerjakan, mau program beasiswa lah, program ambulans lah, program pertanian, itu tidak bisa kita lanjutkan atau akan sangat terbatas kalau saya pakai uang pribadi. Tapi kalau kita mau memegang kekuasaan itu susah kalau bapak mama tidak pilih kita. Betul tidak? Program beasiswa saya hanya 3 anak 1 tahun. Untuk 4 tahun dia sekolah. Karena saya bukan pemegang kekuasaan bapak mama. Tapi kalau kita megang kekuasaan, kita bikin gerakan 1000 laptop. 1000 laptop itu hanya 6 miliar 1 tahun. Gerakan 1000 laptop untuk anak-anak sekolah. Itu bisa. Kalau kita pegang kekuasaan. Tentunya bukan pemimpin-pemimpin yang tukang korupsi. Jadi kalau orang bilang, Ibu Jen mau cari uang di NTT, saya kasih tahu, Ibu Jen selama ini, ya, belum pernah dapat uang masuk dari NTT, yang ada keluar terus. Ini betul. Yang ada keluar terus. Kalau Ibu Jen mau cari uang untuk jadi wakil gubernur, salah. Jadi wakil gubernur itu nggak bisa cari uang. Ya. Ibu Jen hidupnya mungkin kurang enak, salah. Saya sudah cukup enak hidup saya. Saat ini direktur perusahaan, punya karyawan juga, puji Tuhan alhamdulillah udah 1000. Jadi kalau tidak jadi wakil gubernur, saya balik ke kantor sudah, kerja. Simple, sederhana. Dan saya tidak hidup dari APBD saat ini, saya tidak hidup dari partai, saya cukup aman. Maka itu saya bilang, pilihlah pemimpin yang bersih. Saya dan Kakak Ansi adalah orang-orang yang bersih. Saya berani jamin itu. Ya. Karena apa? Karena kita sudah berbuat dulu di masyarakat, baru jadi calon. Bukan jadi calon, omong kosong, lalu eksekusinya kapan-kapan. Itu yang membedakan. Kita sudah kerja dulu di masyarakat sejak lama, 10 tahun di Sumba Timur. Baru kita berani diri menjadi calon wakil gubernur. Bukan dibalik. Jadi kalau ada yang mau cek anak beasiswa saya, silakan datang. Unkriswina cuma di seberang jalan. Kalau ada yang mau cek bantuan saya, silakan. Di kampung-kampung banyak yang terima.
Kalau mau cek anak yang saya sekolahkan di Jakarta, silakan datang ke SBD. Sebentar lagi saya ketemu bapaknya. Ya, kalau ada yang mau ngelihat ambulans gratis saya, banyak berkeliaran dia keliling-keliling bantu jenazah. Jadi intinya, semua yang saya katakan di depan, semua pekerjaan sosial yang sudah saya katakan di depan, bisa dibuktikan. Dan Sumba Timur ini adalah bukti saya. Ya. Jadi Bapak Mama umbu rambu semua, kalau Kakak Jen tidak menang di Sumba Timur, Kakak Jen ngambek. Ya, Kakak Jen ngambek. Ini serius ini. Ini orang-orang itu, ini saya 10 tahun di sini. NTT yang saya kenal itu mulainya dari Waingapu. Jadi bisa menangkan Kakak Hansi, Kakak Jen di sini? Bisa menangkan Kakak Hansi, Kakak Jen di sini? Kurang setuju, semuanya berdiri. Semua yang berdiri. Ya. Orang tua boleh duduk. Ya. Yang berasa tua nggak boleh duduk, atau yang ngaku-ngaku tua nggak boleh duduk. Ya, kalau Kakak Jen bilang Ansi Jen, jawabannya? Ulang ya, coba 1, 2, 3, Ansi Jen. Kok menyalah kakak? Kurang kompak. Oke, saya ubah. Kalau saya bilang NTT karena saya di Provinsi NTT, jawabannya baru Manyala kakak. Manyala kakak, nggak boleh lain. Ya, kalau saya bilang NTT, jawabannya. Kalau saya bilang Ansi Jen, jawabannya menang. Apa? Menang kalah, nggak bisa ini, nggak bisa ini, kurang pas. NTT. Kok kayak gelap ya? Kurang kompak. NTT. Kenapa perempuan lebih kencang dari laki-laki? Saatnya kepemimpinan perempuan. NTT. Ansi Jen. Ansi Jen. Terima kasih, silakan duduk. Ya, olahraga sedikit. Jadi Kakak Jen tadi nomor 1. Pasangannya? Pokoknya buka kertasnya, lihat yang perempuan itu sudah. Ya. Nanti saya mohon maaf kalau mungkin agak perlu waktu untuk kembali di tempat ini, karena memang saya masih terus berkeliling. Ya. 3.442 desa Bapak Mama semua. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga merasa, ini tangan cuma 2, kaki cuma 2, kepala 1. Jadi saya mohon maaf kalau memang nanti kembalinya cukup lama. Tapi meskipun kembalinya cukup lama, Kakak Ansi nanti masuk ke sini gantian. Ya, nanti sapa Kakak Ansi ya kalau ketemu beliau ya. Itu. Tapi kalau belum ketemu Kakak Ansi, semuanya di sini sudah ketemu dengan. Kok lemas begini ya? Bener-bener belum makan. Siap menangkan Kakak Ansi, Kakak Jen? Siap menangkan Kakak Ansi, Kakak Jen? Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua. Baik, sekali lagi kita memberikan aplaus yang meriah buat Kakak Jen. Baik.